perhatikan, ketika kau hidup di dalam Tuhan bersama Kristus Yesus, kau sudah dipilih. Tetapi kau tidak hidup di dalam Tuhan Yesus, kau tidak masuk di dalam Yesus Kristus, kita tidak masuk dalam pilihan Allah. Kenapa kita disebut umat pilihan Allah? Karena kehidupan kita hanya orang berfokuskan diri pada Tuhan Yesus, bersandarkan diri pada Tuhan Yesus, orang hidup di dalam Yesus Kristus, baru kita ikut terpilih. Makanya coba perhatikan, dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan, ia atau Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Akhirnya Yesus Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan, sehingga kita turut dipilih oleh Allah. Nah, disinilah orang peran sebagai orang Kristen. Memang, dunia sekarang ini lo bilang sehingga mati. Salah bagrah. So di melayani Tuhan, so betul-betul melayani Tuhan, seringkali banyak tantangan. Tantangan itu jangan pernah orang khawatir. Ada kalanya memang bikin down. Tuhan so melayani Tuhan. Tuhan, kita so hidup di dalam Tuhan. Tuhan, hari-hari kita mau berdoa, hari-hari kita baca Alkitab, diapakan Tuhan? Tidak dapat jawab-jawab pakai doa. Berarti Tuhan itu mau menguji orang hidup. Mengapa manusia seringkali dapat sakit? Karena memang ujian Tuhan. Supaya orang yang sakit itu mengandalkan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Pendeta, nyatanya ada tuh orang yang mengandalkan Tuhan, orang boleh baik. Nyatanya orang yang andalkan Tuhan, dia boleh kaya. Orang yang andalkan Tuhan malah orang seperti nasib seperti ini. Itu beda. Dia bilang, oke. Hari ini ada apa di dunia? Itu orang-orang yang dia bilang jujur. Oke, orang dapat seperti itu. Tetapi bedanya, orang percaya keselamatan menjadi bagian orang yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi kalau orang tidak hidup dalam Tuhan, betul, di dunia dia bisa menikmati harta kekayaan di dunia. Dia dipuji oleh dunia, dia punya jabatan dunia. Tetapi akhir hidup belum tentu mendapatkan kepastian keselamatan. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 5 kan dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya dalam kasih Allah. Kita ditentukan karena Yesus Kristus. Di dalam kasih Allah itu, sehingga kita turut menjadi bagian di dalam keselamatan lewat anaknya yang tunggal. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak akan mau selamat orang. Walaupun orang bilang, sekali selamat tetap selamat, saya bilang. Walaupun bukan berarti karena Kristen juga mau selamat. Tetapi masalahnya sekarang, gereja sesungguhnya adalah orang pediri, orang membawa orang ke gereja ini ke arah mana? Ya namanya orang Kristen, nggak ada bikin kebaikan, nggak cukup kebaikan, nggak mesti giat dalam ibadah, nggak cukup ibadah, nggak mesti apa? Ubahlah hidupmu. Ketika saya ada istri, dulunya orang memilih misalnya Pak Gembala bilang, orangnya pegal-pegal. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, Facebook, taruh istri di situ, ada anak-anak. Makanya kalau ada orang cerita-cerita dulu, Pak pendeta Ronald begini-begini. Ketika orang bilang, anak itu apa tuh ya? DP postingan yang DP istri. Makanya kita hobi dari Facebook, kita hanya sisip-sisip bersama istri dan anak-anak supaya menjauhkan itu. Karena memang banyak tantangan hamba Tuhan. Nanti sekarang Tuhan enak kan? Kalau setia dengan pasangan hidup, DP enaknya apa? Nggak jadi pikiran kata orang. Ketika orang melayani Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, orang nggak tertuduh. Ketika orang mencintai orang keluarga, orang fokuskan diri, mau mencari, soalnya nak bercabang-cabang. Dulunya, sementara ada urus dengan orang lain ini, ada itu. Jadi kalau hidup di dalam Tuhan tidak gampang. Ada harga yang harus orang bayar. Kesetiaannya. Terserah dong bilang begini, pendeta Ronald begini, pendeta Elis begini, trompet Pak Gembala seperti ini, nggak masalah. Silakan dunia menilai. Mari yang menjalankan hidup adalah Torah, bukan mereka, bukan orang. Orang yang menjalani hidup nggak fokuskan diri pada Tuhan Yesus, juga baik-baik sudah selesai. Biar orang mau bicara apa, sampai itu ada tulang cinta, biarkan orang bicara. Karena apa memang hidup ini, kalau
ngana semulai melayani Tuhan, semulai top, namanya artis tetap orang mau bicarakan. Artis yang hidup di dalam Tuhan. Kalau ketika kau hidup dalam Tuhan, ada. Kalau itu cuma cerita itu tidak masalah. Kita yakin percaya di mana ada Yesus Kristus, disitulah Tuhan yang akan mengangkat kerajaan-Mu. Walaupun orang menghina, coba lihat kehidupan Raja Daud. Ini 12 detik kakak-kakak, 12 suku ini. Sebenarnya mau berpikir Daud itu yang ada hitungan, mau gantikan Saul. Ini di tengah-tengah ini anak-anak Isa ini mau cari ini 12 ini. Dia bilang, oh ada itu yang mau jadi raja ini. Samuel bilang, mana masih ada lagi tuh anak. Oh ini badan besar, nyanda. Samuel bilang, oh nyanda, bukan ini yang dimaksudkan Tuhan. Masih ada lagi. Terakhir Daud kecil. Daud nyanda, dia bilang hitungan cuma penggembala domba. Justru Tuhan memilih dia. Zaman Saul memang raja besar, tetapi gagal. Orang bilang produk gagal. Tetapi Daud walaupun kecil, dia cuma pengembala. Tetapi ketika dipilih, Tuhan memilih dialah jadi raja yang terbaik. Israel bangkit. Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Begitu juga orang Israel Kristen yang ada pada orang kehidupan. Biarpun mungkin cuma orang berapa orang, tetapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Biarpun cuma orang sedikit, tetapi jika kau menyerahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan, tidak masalah. Walaupun sedikit, ada pendeta memang kalau cuma 2 orang, cuma 3 orang, kalau dia bawa kemari ada. Karena dia cuma melihat itu, cuma melihat, oh mesti kualitas besar begini, oh mesti melihat. Namanya melayani Tuhan, jangan mau pilih-pilih. Mau ditambah mana, mau dimusuh pun, karena mesti melayani Tuhan. Kalau memang dipanggil Tuhan. Nah, selanjutnya kalau kita buka di dalam Ibrani 5 ayat 7-9 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan geluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarnya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ini pokoknya dalam ayat ini, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Lewat pengorbanan diri Yesus Kristus di kayu salib, sehingga dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, sehingga orang dibayar lunas, memperoleh keselamatan. Soalnya tidak ada lagi orang utang budi. Harusnya Allah menghukum orang semua, cuma karena Yesus Kristus mengorbankan diri di kayu salib sehingga turun diselamatkan. Keselamatan so ada Tuhan. Apa yang orang sobeki, fokuskan untuk melayani Tuhan. Sudah juga panjang-panjang berdoa khotbah orang jauh. Orang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, setiap hari berdoa. Tidak usah coba pikir itu masalah. Orang mau pikir tetap orang akan berhadapan dengan itu masalah. Orang menghindar, tetap orang akan berhadapan dengan masalah. Apa yang harus orang lakukan? Tuhan, kita suruh serahkan tapi hidup. Betul Tuhan kita ini manusia berdosa. Kalaupun orang sudah salah, mengaku di hadapan Tuhan. Alkitab bilang, seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Baru 1 Yohanes 1 ayat 89. Kalau ngana bilang ngana benar, kebenaran tidak ada dalam dirimu. Kalau orang sudah salah, lari jumpa Tuhan, pergi di kamar, minta Tuhan. Kita mengaku Tuhan kita salah. Tuhan, kasih belajar Tuhan apa yang harus kita mau belajar. Kenapa? Ya tidak ada orang ini. Siapa bilang orang ini tidak pernah jatuh bangun? Semua ada jatuh bangun. Gak usah coba fokuskan tuh orang mau bicara apa. Fokuskan diri Tuhan. Buka kiranya jalan Tuhan, berkati kita ke rumah tangga, baru ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kita ke suami, supaya tapi suami ini lebih dapat pekerjaan lebih baik, dapat berkat lebih banyak. Berkati Tuhan kita ke istri, semoga kita ke istri ini lebih kuat lagi, lebih semangat lagi.
lebih cantik. Ada kalanya orang tinggal di suami kita saja, tapi main itu so besar dia. Oh boleh. Lalu pendeta Elis masih kecil. Ini besar. Waktu dapat kemari, oh mama fakir. So lebih gede kan? Kalau kita bilang, oh sudah, so begini kan, tetap tak cinta tapi istri. Karena apa? Ketika kita hidup di dalam Tuhan, apapun mau berubah dari bentuk, mau muka kah, mau dari body, kita cuma bilang begitu ke istri, nah tetap tak cinta. Soalnya ada mau ganti-ganti sampai kita ini sampai orang 4 dekoma, so nyanda, stop jo. Kan fokus. Enak kalau orang saling mencintai istri. Ternyata potensi istri ini diberikan Tuhan ketika dulu orang pasang diri, ketika so ada istri. Aduh enak kan? Semua apa-apa tak bantu. Dulunya ada mau cuci piring sendiri, pastrika. Ini kita di rumah sama di rumah, main gosok, serikan baju. Kurang nyeci bagi. Kurang tahu orang mau mencari anak-anak menipang di rumah itu enak keluarga. Keluarga bahagia enak sekali. Biar akan jatuh orang hidup di bak utang begini sama dengan di rumah sana. Tetapi kebahagiaan itu sulit untuk orang mendapat. Kira enggak enak bahagia? Enak. Biar cuma makan ubi. Toh, daripada karena sama dengan kesen ada tuh tetangga sebelah. Deta. Nih, semua banyak uang kita. Kenapa tapi rumah di mana-mana? Mari kita cuma makan ubi. Ya bapak begitu, harus mulai tak salah ini gula. Ada DP gula sedikit, ada DP kolesterol, DP marah. Kita bilang mau hidup bagaimana ini? Ternyata orang kaya punya masalah hidup. Dalam hati lebih baik untuk orang-orang datang di komong cuma pegang-pegang pacong, semua ajar daun-daun dia mau tada, mau ini. Jadi semangat. Apa? Rompe bapak kau sekarang apa? Sakit. Percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan. Cuma rompe andalkan kau semua cuma lari ke Tuhan. Mau karena mau susah, pergi jo, bataria jo ke Tuhan. Terbukti kita. Ketika ada masalah cuma bataria ke Tuhan. Ketika dalam kesesakan bataria ke Tuhan. Aman sudah. Mudah-mudahan renungan yang pendek ini bermanfaat buat kita semua. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristus anesti alifos anesti. Amin.